Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di saat sakit jamaah sekalian, itu tidak gugur ibadah, cuma bisa berubah tata cara ibadah, tidak gugur. Nah, seperti ini bisa sholat posisi begini. Nah, kita mulai ya. Yang jelas Pak, pakai rumus ini. Pakai rumus untuk rumus orang sakit. Ini satu, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki yang mudah bagimu. Jangan bikin susah beribadah, termasuk di saat sakit. Beribadah tahara, beribadah puasa, beribadah sholat, beribadah umrah, haji. Semua ibadah yang tidak bisa dilakukan fisik karena sakit, cari yang mudah Pak. Cari yang mudah. Apapun yang mudah itu fikihnya. Jangan pakai fikih normal. Ini juga misalnya yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah itu menghendaki yang ringan. Jangan bikin susah Pak. Jangan bikin susah. Kalau tidak bisa pakai air, cukup pakai debu. Tidak ada debu yang kemungkinan ada muatan debunya. Jangan dipaksa harus debu, jangan dipaksa harus air. Tapi semua tempat yang ada debunya itu yukhafif. Allah inginkan kita mudah. Jangan bikin susah ini beragama Pak. Kau tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa bergerak, cukup dengan lisan. Tidak bisa lisan, cukup dengan isyarat. Tidak ada yang sulit Pak. Agama kita ini sangat mudah. Karena itu Allah tidak menghapus ibadah meskipun sudah penuhi impus-impus, sudah mungkin diketeter, sudah penuh najis, kencing, tetap wajib sholat dengan kondisi. Ya, ini Allah membuat rumus, wa ma ja'ala alaikum fid din min kharaj. Allah sama sekali tidak menghendaki kalian. Yang penting urusan agama, urusan Allah, Allah tidak menghendaki kharaj, bikin susah, bikin sulit, bikin berat, tidak. Pokoknya yang Allah mau itu yang mudah. Nah, begitu juga wa ma'artukum bi faf'alu min wa mastata'tum. Dan riwayat lain ya fattaqullaha mastata'tum, sesuai keadaan, sesuai kemampuan. Sesuai keadaan, sesuai kemampuan Pak. Cara bersuci sebentar itu sesuai keadaan. Saya akan bacakan ini, coba rumus-rumus dengan setelah memperhatikan ini faktor 7 ini Pak. Ya, 7 faktor itu mudah. Bapak berpergian, susah dapat air, tayamum saja. Susah dapat debu, kertas-kertas bisa. Tisu bisa, daun-daun bisa. Cuma kalau Bapak singgah di yang ada daun-daun, hati-hati memilih daun Pak. Jangan sampai daun yang membawa kezaliman pada alat tak yang paling utama. Jangan yang bikin gatal, masih sakit. Yang sakit itu mudah Pak. Ya. Yang terpaksa, semua yang terpaksa Pak, terpaksa itu dihalalkan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, terpaksa makan cuma babi saja, makan saja, sekedar melanjutkan hidup. Tapi kalau sudah makan jangan minta dibungkus. Minta dibungkus bukan terpaksa itu. Ya, lupa Pak. Semua yang lupa itu dimaafkan. Berpuasa lupa sampai minum
satu gelas es kelapa habis Pak, baru sadar. Astagfirullah atau alhamdulillah kalau sudah diminum? Alhamdulillah atau astagfirullah? Astagfirullah. Iya Pak, biar 3 gelas, biar 3 piring, namanya lupa. Iya. Jadi agama ini mudah, tapi lebih mudah lagi kalau 7 ini ada. Iya Pak, Bapak pergi ke kampung. Ternyata biasanya kan kita berjamaah di masjid, karena perjalanan maghrib isya, tidak singgah di masjid. Subuh pagi baru sadar, jam 7. Astagfirullah, di mana saya salat maghrib tadi malam? Maka sholat isya lah dengan maghrib jam 7 pagi. Dimaafkan. Orang bilang sholat duha barangkali ini, dia tidak tahu bahwa ini saya sholat maghrib. Kenapa? Iza nasya ahdukum falyusalli iza zakarha. Apabila kalian lupa maka sholatlah, apabila kalian ingat di situ sholat. Tidak ada yang berat Pak, tidak ada yang berat. Demikian juga ini bodoh, saya ganti ke bahasa ini, tidak mengetahui sampai terjadi, tidak mengetahui Pak, tidak mengetahui, ya. Tidak mengetahui bahwa ada najis, tidak mengetahui bahwa ini haram, tidak mengetahui bahwa ini makruh, lalu dia lakukan Pak, dia dimaafkan atas ketidaktahuannya. Selama sudah berusaha belajar, penting jangan pura-pura tidak tahu. Termasuk juga sulit menghindarinya, demikian juga kekurangan. Bapak bertasyahud tapi tidak ada tangan ininya, tidak ada tangan gini, maka bertasyahud ini saja, bukan ini. Meskipun secara syariat ini, ya, ini sababah, ya. Jadi, tapi kalau tidak ada, dan seterusnya sekalian, maka ada namanya faktor-faktor. Ini rumus. Ada yang bisa bantu baca, bisa baca, supaya ada bisa baca di situ. Fadal, bisa di sini atau saja? Ya, bisa langsung saja dilihat aja. Ya. Tata cara bersuci bagi orang yang sakit. 1. Orang yang sakit wajib bersuci dengan air. Dia harus berwudu jika berhadas kecil dan mandi jika berhadas besar. Ya, tetap dulu rumus normal Pak ya, tetap dulu. Kalau masih bisa pakai air, pakai berwudu dulu kalau masih normal. Kalau tidak bisa baru yang kedua ini. Ini di mana letak masalahnya ini supaya diselesaikan. Ya. Ya, nomor 2. 2. Jika tidak bersuci dengan air karena ada halangan, ya, atau takut sakitnya bertambah, atau khawatir memperlemah kesembuhan, maka ia boleh bertanya. Ya, jadi ini ada air tapi ada halangan, atau tidak ada memang air, atau ada air tapi takutnya sakitnya bertambah kalau kena air, atau khawatir, maka boleh bertayamum. Ya, tadi aslinya masih bisa karena setiap penyakit. Boleh nanti Pak berwudu itu di tempat tidur, di rumah sakit, ya. Boleh diwudui di situ. Ada nanti Pak bagaimana cara mengwudui orang di tempat, di kasur itu. Bagus itu kalau biasa Bapak itu pakai semprot apa itu kalau sudah setrika itu? Ada semprot itu diganti air, bisa dipakai berwudu di tempat tidur kalau masih bisa. Kan air yang penting wajibnya yang dibasahi 1 kali saja, tidak mesti menetes itu air, tapi membasahi anggota-anggota wudu kalau masih bisa. Kalau tidak bisa ganti dengan tayamum. Ya, lanjut. 3. Tata cara tayamum. Hendaknya ia mengumpulkan 2 tangannya ke tanah yang sedikit sekali ke bulan, kemudian mengusap wajahnya
lalu mengusap telapak tangan. Saya mohon maaf ya, ini salah satu saja pilihan ini. Ada 3 pilihan bertayamum. Pilihan pertama, kalau bapak punya debu di depan tak di situ. Kalau tidak ada, ambil ke debu. Apakah debu itu diambil dari luar, kemudian dibawa simpang di atas handuk-handuk kecil, atau kertas, atau piring-piring, atau apa saja kita simpang. Caranya kayak begini, dipukulkan di tanah. Kalau memang debu asli bisa ditiup supaya tidak melengket debunya itu. Atau bisa kayak begini supaya debunya itu tidak istilahnya mak dampulu, nanti menjadi bedak ricak ke. Jadi bisa dikasih begini supaya tidak tebal itu kalau debu betul. Nah, lalu kita sapukan ke muka. Iya, satu pilihan 1 kali saja karena mengenai tangan. Ini itu makna pertama. Ini bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Pindah, sudah selesai. Ada juga memahami ini bisa di sini, bisa juga ini. Itu bisa makna. Sederhananya begini saja. Selesai. Sudah pengganti wudhu, Pak, sudah pengganti. Nah, sudah selesai yang begini. 2 saja. Selesai. Sederhananya, Pak. Ada pendapat lain kalau di mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i 2 kali. Tepuk di situ, sini, kemudian ke muka. Tidak mesti berurutan muka dengan tangan. Boleh tangan dulu baru muka. Tepuk dulu muka. Tangannya ini ke sini. Baru putar. Putar. Jadi 2 kali tepuk. 2 kali tepuk tangan sampai siku. Ini pilihan kedua. Pilihan ketiga tidak masyhur. Di kitab ulama ada, cuma di Indonesia ini tidak dipopulerkan. Sampai siku, Pak. Ini cuma repot kalau di Indonesia ini. Diamalkan. Itu tidak dipopulerkan. Tapi kalau ada orang amalkan begitu, ya yang penting tidak ada mazhab itu kumur-kumur, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kumur-kumur tidak ada. Ya. Itu bukan masuk surga, lewati surga. Ya, minimal tersiksa di dunia kalau dia berkumur-kumur dengan debu. Tapi 3-tiganya tadi ini, Pak, pilihan jamak berkelahi karena punya dasar. Tapi kalau saya pilihkan yang terkuat, insya Allah masyhur di kalangan ulama, jelas dalilnya ini. Adapun sampai siku juga ada riwayatnya, tapi sudah dikalahkan oleh tangan sampai siku di sini. Insya Allah.